Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita semua beranjak untuk melakukan kegiatan kita masing-masing pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan secara singkat. Namun sebagai umat yang beriman, saya mengajak kita semua untuk mengawali semua kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Allah penyelenggara kehidupan, puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta-Mu kepada kami semua. Engkau masih memperkenankan kami semua untuk menghirup napas kehidupan sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya hadirlah dalam kegiatan kami ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari diri seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali mempersoalkan perkara kejujuran dan kemurnian hati. Lebih khusus lagi soal sikap hati terhadap kodrat ciptaan. Ia mengajar kepada kita bahwa bukan karena kodratnya dalam ciptaan menjadi baik atau jahat, haram atau tidak, melainkan karena sikap hati. Yesus berkata, dari hati yang kotor akan timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu Yesus mengharapkan kita agar kita memiliki hati yang jujur dan murni. Kejujuran dan kemurnian hati adalah landasan atau dasar untuk membangun wibawa kita dan kepercayaan orang lain kepada kita. Sebagai pribadi yang jujur dan murni hati, berarti kita akan bersikap terbuka, fair, dan tidak menyembunyikan situasi diri dan maksud-maksud kita. Kita bersikap konsisten antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Setia pada apa yang dijanjikan. Kejujuran kita kepada orang lain berawal dari kejujuran kita kepada diri kita sendiri, pada hati nurani kita sendiri.
Kejujuran dan kemurnian hati adalah pangkal kedamaian kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menutup semua kegiatan kita ini dengan doa. Ya Bapa, murnikanlah hati kami agar kami mampu memandang kebesaran anugerah-anugerah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.